Halo semuanya, yuk belajar geografi bareng Bu Nila. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep geografi. Konsep geografi adalah pola yang abstrak dan berhubungan dengan gejala-gejala konkret tentang geografi. Adapun tujuan dari konsep geografi itu sendiri adalah untuk menggambarkan berbagai gejala atau fenomena yang berkaitan dengan geografi. Dengan adanya konsep geografi ini, kita bisa mengembangkan pengetahuan tentang lingkungan. Selain itu, konsep geografi juga bisa dipakai untuk mengembangkan keterampilan yang berkaitan dengan lingkungan fisik, sosial, dan lainnya. Belajar konsep geografi bisa menumbuhkan kesadaran terhadap perubahan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Menurut Suharsono dan Muhammad Amin, terdapat 10 konsep geografi. Jadi kalian bisa lihat di sini ada 10 konsep yang nanti kita akan bahas satu-satu. Konsep geografi yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi membahas atau mengkaji posisi letak suatu objek geografi di permukaan bumi. Konsep lokasi suatu tempat punya nilai ekonomi jika dihubungkan dengan harga. Konsep lokasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang pertama adalah lokasi absolut. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut keadaannya tetap karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Contoh lokasi absolut yaitu misalnya letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia itu berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat sampai 141. Yang kedua, lokasi relatif. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contoh lokasi relatif adalah lokasi geografis negara Indonesia, di mana Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua. Konsep geografi yang kedua adalah konsep jarak. Konsep jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak juga bisa dihubungkan dengan keuntungan yang diperoleh manusia. Konsep jarak dibagi menjadi 2. Yang pertama, jarak mutlak atau biasa disebut jarak absolut. Yang kedua, ada namanya jarak relatif. Yang pertama, jarak mutlak. Jarak mutlak adalah jarak antara dua buah objek atau lebih yang bisa diukur dengan satuan panjang. Contohnya, jarak Surabaya ke Malang adalah 102 km. 2 adalah jarak relatif. Jarak relatif adalah jarak yang dihitung berdasarkan satuan waktu. Misalnya, jarak Bandung dan Pekanbaru jika ditempuh dengan pesawat maka hanya memerlukan waktu 1,5 jam. Contoh dari konsep jarak adalah harga tanah akan semakin tinggi jika jaraknya dekat dengan pusat kota. Contoh lain dari konsep jarak yaitu lokasi usaha akan semakin baik jika jaraknya dekat dengan pusat kota dan tempat yang ramai penduduknya. Konsep geografi yang ketiga adalah konsep morfologi. Konsep morfologi atau relief adalah perwujudan dari bentuk permukaan bumi yang mengakibatkan pengangkatan atau penurunan wilayah, atau bisa diartikan dengan hubungan bentuk bumi dengan aktivitas manusia. Contoh dari konsep morfologi yaitu hubungan bentuk bumi dengan aktivitas manusia adalah pemukiman akan lebih padat jika berada di daerah yang lebih datar dibanding daerah pegunungan. Contoh lain dari bentuk bumi dan hubungannya dengan aktivitas manusia adalah
Nah, misalnya masyarakat di daerah pegunungan atau dataran tinggi itu rata-rata bekerja sebagai petani. Konsep geografi yang keempat adalah konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan merupakan dapat tidaknya atau mudah tidaknya suatu lokasi dijangkau dari lokasi yang lain. Keterjangkauan tergantung dari jarak yang ditempuh dan yang diukur dengan jarak fisik, biaya, waktu, serta berbagai hambatan medan yang dialami. Dengan konsep keterjangkauan, seseorang akan mengetahui waktu yang dibutuhkan serta biaya yang harus dikeluarkan saat ingin pergi ke suatu daerah. Keterjangkauan yang rendah tentu akan berpengaruh terhadap sulitnya pencapaian kemajuan dan pengembangan suatu wilayah. Konsep keterjangkauan ini merupakan interaksi antar tempat sehingga dapat dicapai dengan baik menggunakan sarana transportasi umum tradisional maupun berjalan kaki. Contoh dari konsep keterjangkauan, misalnya dari Jakarta ingin ke Kalimantan, maka akan lebih efektif menggunakan pesawat terbang dibanding kapal laut, karena dengan pesawat terbang kita hanya membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Atau contoh yang kedua, saat Jakarta menuju ke Bandung akan bisa dan lebih mudah dijangkau dengan menggunakan kereta api dibanding naik pesawat, karena dengan kereta api kita lebih menghemat biaya dibanding dengan naik pesawat. Konsep geografi yang kelima yaitu konsep pola. Konsep pola berkaitan dengan persebaran fenomena di permukaan bumi, baik fenomena yang bersifat alami seperti aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah dan curah hujan, maupun fenomena sosial budaya seperti pemukiman, persebaran penduduk, mata pencarian, dan jenis perumahan tempat tinggal penduduk. Contoh konsep pola adalah pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir pantai pasti akan memanjang mengikuti arus garis pantai, dan pola pemukiman penduduk di daerah perkotaan pasti akan berbeda. Sementara itu, apabila merujuk pada sosial budaya, contoh konsep pola adalah mata pencaharian orang-orang yang berada di kawasan dengan curah hujan tinggi akan cenderung bertani, sementara untuk curah hujan rendah bisa mengembalakan ternak. Konsep geografi yang keenam adalah konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi atau pemusatan adalah pengelompokan suatu peristiwa atau fenomena yang dikaitkan dengan aktivitas manusia. Konsep aglomerasi bisa diartikan dengan persebaran penduduk yang sifatnya pengelompokan di wilayah tertentu. Contoh konsep aglomerasi antara lain sekelompok penduduk cenderung tinggal dengan tingkat sejenisnya. Misalnya, orang-orang kaya tinggal di kawasan elit, sedangkan orang-orang miskin pasti berkumpul dan tinggal di kawasan kumuh. Contoh lainnya adalah kota Jepara terkenal dengan ukiran atau mebelnya, karena memang di kota Jepara itu banyak masyarakat yang mata pencariannya sama, yaitu sebagai pengukir dan membuat mebel. Konsep geografi yang ketujuh adalah konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan berkaitan dengan manfaat yang diberikan pada wilayah tertentu kepada manusia. Konsep nilai kegunaan sifatnya relatif, artinya antar manusia akan menerima nilai guna yang berbeda-beda dan tidak sama. Contoh konsep nilai kegunaan yaitu di daerah Puncak Bogor, banyak masyarakat yang memanfaatkan untuk membangun villa atau tempat rekreasi. Namun beberapa masyarakat di tempat ini juga tidak memanfaatkan untuk hal tersebut dan mencari uang dengan cara yang lain. Konsep geografi yang kedelapan adalah konsep interaksi dan interdependensi. Konsep interaksi dan interdependensi berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tertentu terhadap wilayah lain. Hal ini karena setiap wilayah tidak akan bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri, sehingga tetap membutuhkan wilayah lain yang akan memunculkan adanya hubungan timbal balik. Contoh konsep interaksi dan interdependensi adalah pergerakan barang sandang dari kota ke desa, sementara pergerakan bahan pangan dari desa ke kota.
Konsep geografi yang kesembilan adalah konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area berkaitan dengan karakteristik yang khas di daerah tersebut dan tidak dimiliki oleh daerah lain. Ciri khas tersebut dimanfaatkan sebagai mata pencarian penduduk. Setiap wilayah di permukaan bumi pasti memiliki perbedaan nilai dengan wilayah lainnya. Contoh konsep diferensiasi area yaitu pertanian sayuran dihasilkan di kawasan pegunungan, hasil laut dihasilkan di kawasan pantai, dan padi biasanya dihasilkan di kawasan yang relatif datar. Konsep geografi yang ke-10 adalah konsep keterkaitan keruangan. Konsep keterkaitan ruangan bisa diartikan sebagai konsep suatu wilayah yang dipengaruhi dengan wilayah lain. Hubungan antar wilayah bisa membuat wilayah tersebut berkembang karena dapat memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya. Artinya, konsep ini menggambarkan hubungan persebaran gejala geografi di tempat tersebut dengan gejala lainnya di tempat lain. Untuk konsep keterkaitan keruangan, misalnya, Jakarta banjir disebabkan kawasan Bogor yang hujan deras, karena saat Bogor hujan deras maka banjirnya akan terbawa sampai ke Jakarta. Demikianlah pembahasan kita tentang konsep geografi kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada pembahasan-pembahasan geografi selanjutnya. Bye-bye.